sahabat Intan Medika, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Hari ini kedatangan tamu dari Rumah Sakit Gading Pluit di podcastnya Intan Medika nih. Nah, sebelum kita berbincang lebih lanjut, kita mau kenalan dulu nih sama Ibu Ogi dan Dr. Roswin. Ibu silakan perkenalkan dirinya. Oke, sahabat Intan Medika, selamat pagi. Kami senang sekali nih Bu Ena ya ada di Kota Bangka bersama dengan direktur kami dari Rumah Sakit Gading Pluit dengan Dr. Roswin Jafar. Ini pertama kalinya Dr. Roswin menginjak di Bangka. Oke, senang sekali saya di sini boleh berbagi untuk memperkenalkan satu pelayanan Ibu Erna sebagai satu pelayanan di mana kami memang lebih awareness terhadap onkologi ataupun cancer ya dok ya. Seperti itu. Baik. Mungkin dokter boleh menyampaikan untuk say hi dulu dok. Say hi dulu sama Intan Medika nih yang baru kenal nih ya. Selamat pagi sahabat Intan Medika. Salam kenal, nama saya Dr. Roswin Jafar. Saya Direktur Utama Rumah Sakit Gading Pluit yang bertempat di daerah khusus ibu kota Jakarta, di kota administratif Jakarta Utara. Senang sekali kita bisa bergabung di sini dengan sahabat kami di Rumah Sakit Kim. Dan ini merupakan bagian dari kami untuk memperkenalkan Rumah Sakit Gading Pluit itu seperti apa. Baik. Monggo, Bu Ena. Baik. Makasih Dr. Roswin dan Ibu Ogi. Nah, Ibu, mungkin para sahabat Intan Medika ada beberapa yang belum familiar nih dengan Rumah Sakit Gading Pluit. Nah, lokasinya sendiri itu di mana, Bu? Untuk Rumah Sakit Gading Pluit? Oke, sahabat Intan Medika, rumah sakit kami, Rumah Sakit Gading Pluit, kami berada di Jakarta. Yang pasti tidak jauh ya dari Bangka. Dekat kok. Hanya 1 jam. 1 jam. Pesawat 1 jam. Pesawat 1 jam. Kemudian kami memang ada di Kelapa Gading, daerah Kelapa Gading di Jakarta Utara tentunya. Dan rumah sakit kami gampang untuk dijangkau, sama seperti kayak sahabat Intan Medika ada di sini, yang tidak perlu harus ada traffic dan segala macam ya dok seperti itu. Jadi kami memang gampang untuk dijangkau. Baik. Nah, Rumah Sakit Gading Pluit itu sendiri beroperasinya tuh dari tahun berapa tuh, Ibu? Dari tahun 2005 ya dok ya? 2004. 2004. Di bulan Juni ya dok ya. Baru ulang tahun. Baik. Lumayan udah lama ya. 18 tahun kita ya dok ya. Nah, Ibu, untuk di Rumah Sakit Gading Pluit sendiri, dokter-dokter spesialisnya yang sudah ada itu rata-rata dokter spesialis apa nih? Kalau dokter spesialisnya kami cukup lengkap karena memang hampir mengikuti semua spesialis maupun subspesialis yang ada di Gading Pluit. Tapi memang kami punya keunggulan di bidang kanker atau onkologi, bidang ortopedi, bidang saluran pencernaan, dan bidang urologi. Memang hal-hal tersebut kita cukup unggul, tapi memang yang menjadi poin khusus kami adalah kami punya Gading Integrated Cancer Center. Di situ melibatkan multidisiplin antara onkologi medik, onkologi bedah, radioterapi, kemudian juga diagnostik terkini yang diperlukan untuk mengetahui kanker, baik itu tumor marker maupun PET CT scan. PET scan, Itu memang tidak dipunyai oleh banyak rumah sakit. Betul, untuk alat PET scan. Nah, balik lagi, mungkin juga para sahabat Intan Medika belum familiar dengan apa itu
PET scan, Dok. Nah, mungkin Dr. Rosin bisa jelaskan nih, alat PET scan itu apa, fungsinya untuk apa, Dok? Ya. PET CT scan itu sebenarnya gabungan antara alat PET atau positive emission tomografi dengan alat CT scan, komputer tomografi. Dua hal ini CT scan itu memperlihatkan secara anatomis dari tubuh kita, yang PET-nya atau positive emission tomografinya untuk memperlihatkan ada aktivitas yang abnormal nggak yang terjadi dalam organ anatomi di tubuh kita. Pada PET CT scan itu nanti diperlukan namanya tracer. Tracer itu pakai RGB, kayak kontras gitu ya, Dok ya. Kontras, tapi berupa radioisotop yang disuntikkan melalui pembuluh darah. Isinya kurang lebih fluoride sama gula, glukos. Karena sel-sel yang abnormal banyak memerlukan glukosa, maka aktivitasnya nanti akan meningkat di sel-sel yang abnormal. Itu yang nanti akan ditangkap oleh PET CT ini, sehingga kelihatan itu lebih kecil dari 1 mm pun bisa kelihatan. Bisa kedetek ya, Dok ya. Iya. Nah, kalau ditanya untuk apa, dia bisa untuk deteksi dini, dia bisa untuk sebelum memulai pengobatan kemoterapi atau radiasi terapi, sebelum perencanaan radioterapi, kemudian sesudah pelaksanaan terapi kanker. Jadi kegunaannya kalau di luar negeri itu sebelum dan sesudah kemo mesti di PET CT dulu, supaya melihat efektif atau tidak, atau di bagian mana saja sih yang terkena kanker itu ya, Dok ya. Kemudian melihat kalau memang banyak, dia harus kemo dengan jenis apa. Kemudian sesudah kemo efektif nggak kemoterapinya, hilang nggak atau masih ada. Itu makanya perlu pengontrolan. Kemudian harus pakai bom atau harus cukup dengan senapan biasa. Terapinya ya, Dok. Terapinya jadi lebih spesifik. Organ targetnya juga jelas. Yang mau dibiopsi di mana juga jadi jelas. Jadi sangat-sangat membantu. Apakah hanya untuk kanker? Tidak. Dia bisa juga untuk otak, untuk mengetahui Alzheimer, mengetahui adanya penyumbatan atau apa, Dok? Bukan, Alzheimer atau yang Muhammad Ali, Parkinson. Ya. Kemudian bisa, untuk fungsi jantung juga bisa, jantung. Kemudian dan makin kesini makin banyak kegunaan PET CT yang makin lama makin advance untuk teknologi kedokteran modern. Nah, ini memang tidak banyak rumah sakit yang ada, dan kita salah satu di antara yang PET CT. Iya, setahu aku juga memang di Indonesia, nggak usah di Indonesia, di Jakarta sendiri hanya nggak lewat 5 jari kayaknya ya. Hanya 3 saja ya. Yang punya alat PET scan ini. Alat PET scan di Indonesia cuma ada 3 rumah sakit. Nah, salah satunya Gading Fluid ya. Oke, baik ya. Jadi intinya dari penjelasan dokter tadi itu, alat PET scan ini memang yang lebih bukan diprioritaskan juga, mungkin manfaatnya itu yang benar-benar dilakukan saat ini memang untuk ke pasien kanker. Betul. Jadi untuk mendeteksi apakah
kankernya itu sudah menjalar kemana saja, ketahuan kan nanti dok ya, karena kan pakai alat PET scan ini kan di scannya dari kepala sampai kaki, ya. Cuma alat inilah yang bisa men-scan dari kepala sampai kaki. Nah nanti kelihatan ada penyebaran atau tidak. Ya tadi dokter bilang sebelum terapi, sesudah terapi kita lihat lagi sudah hilang belum yang tadi gambarnya menyala gitu ya, berpendar itu ya kan udah ada menghilang atau tidak gitu ya dok ya. Jadi memang kalau sepengetahuan aku ya dok ya, rata-rata tuh pasien kanker itu kalau mereka divonis ibu atau bapak terkena kanker A misalnya gitu ya. Nah mereka tuh tidak tahu mereka harus lakukan apa. Dan kadang tidak semua tenaga medis atau dokter pun yang paham untuk mengarahkan ke PET scan dong. Nah makanya kita di podcast ini kita mau teman-teman di luar sana tuh walaupun mereka bukan backgroundnya medis tapi paham jika mereka sendiri atau keluarga yang mengidap kanker, mereka tahu oh berikutnya kita harus lakukan apa, stepnya ya kita pengen tahu nih kanker yang A ini nih apakah menjalar atau enggak gitu kan dok ya, ibu ya. Jadi kita di-tag lah dengan PET scan ini. Nah dari PET scan ini nanti baru kita tahu oh terapinya mau seperti apa ya dok ya, kira-kira kan seperti itu. Nah kadang lucunya tuh gini ibu, ada pasien misalnya aku mau check up apa nih, mau scan dari kepala sampai kaki. Wah mereka tuh pikir misalnya MRI gitu kan, berapa harga MRI? Mau MRI apa nih? MRI seluruh tubuh. Wah, jadi kadang mereka tidak bisa membedakan mana yang scan-nya itu dari kepala sampai kaki, mana cuma bagian-bagian tertentu saja. Ya kan kalau CT sama MRI kan cuma bagian tertentu, kepala saja, paru-paru saja, ya atau perut saja gitu ya. Nah kalau PET scan memang sudah advance dari yang alat-alat yang ada ini ya dok ya. Oke. Nah kemudian tadi dokter bilang integrated cancer terapi atau treatment ya di gading fluid itu yang dokter bilang sudah apa yang tersedia dokter-dokter itu dari multidisiplin Nah yang sekarang yang memang sudah berjalan di gading fluid itu yang tadi dokter bilang itu ya untuk kanker saluran pencernaan, kanker payudara, kanker prostat, kemudian kanker sel darah, kanker paru. Itu memang kita treatmentnya itu karena kita punya tumor board, jadi kita ada conference untuk dokter-dokter yang terlibat itu tiap hari Selasa kita membahas pasien-pasien cancer. Nah ini yang membedakan juga pasien cancer dengan pasien lainnya karena dia butuh penanganan multidisiplin. Nggak bisa cuma kita hadapi cancernya tapi gizinya enggak. Kita nggak bisa perbaiki gizinya saja, tapi misalnya sumbatan di saluran kencingnya kita tidak perbaiki dan sebagainya. Nah itu makanya kita punya tumor board, punya pertemuan conference setiap minggu membahas pasien-pasien cancer. Kemudian kita coba bahas pasien-pasien itu satu persatu. Pengobatannya mulai mungkin dari bedah yang radikal, kemudian saya lanjutkan dengan radioterapi untuk mengecilkan volume tumornya, kemudian diikuti dengan radioterapi. Radioterapi untuk benar-benar sampai menghilangkan. Menghilangkan sisa sel kankernya. Nah, sisa-sisa itu kemudian di kemo, habis itu dicek lagi dengan PET CT. Sudah hilang semua belum? Maka itu yang kita sebut sebagai keadaan kanker dalam keadaan remisi. Nah ini ketika sudah dalam keadaan remisi, baiknya tiap 1 tahun sekali dicek apakah ada nggak kemungkinan untuk timbul lagi. Nah tiap tahun dicek, kalau ada maka regimennya apakah perlu kita ulang semua atau cukup sebagian saja, sehingga tercipta tuh betul-betul kita kontrol kansernya, bukan kanser yang mengontrol hidup kita. Jadi kita pengen menjadi partner buat pasien-pasien kita dalam mengambil keputusan-keputusan penting ini. Karena menyangkut hidup mereka. Betul. Intinya tuh kalau kita divonis kanker bukan berarti
hidup kita berakhir. Kita mau mencari partner kesehatan yang bisa mendampingi kita ya Bu, yang bisa membimbing kita apa yang harus kita lakukan. Nah, salah satunya RS Gading Pluit sudah expert di situ ya Bu ya. Iya. Nah, kalau untuk kasus cancer sendiri Dok, di Gading Pluit itu yang banyak tuh cancer apa Dok? Kalau di kami ini terutama banyak saluran cerna. Oh, saluran cerna. Cancer kolon, cancer hepar, kemudian cancer di saluran usus halus. Kemudian leukemia juga cukup banyak. Leukemia. Nah, karena kami ada Prof. Mutalib juga sama dokter Ikhwan Rinaldi juga yang ahli dalam onkologi medik. Kita punya Dr. Makian Suteja yang ahli dalam laparoskopi. Kita juga punya Dr. Egi, Dr. Tovan yang ahli dalam bidang urologi. Sehingga kita mau mendiskusikannya enak. Modal treatmentnya juga mulai dari kaci-kace yang dilakukan oleh radiolog intervensionis Dr. Daniel, bisa langsung ke target organnya di hepar misalnya, kita langsung kasih kemoterapinya bukan sistemik atau ke seluruh tubuh, tapi cukup langsung di organ yang terkait. Targeted langsung, gitu ya. Heparnya udah langsung ke heparnya aja. Kita kasih kemo di situ. Dengan tujuan apa? Meminimalisir efek samping. Dan harapan kualitas hidupnya itu membaik. Karena namanya kemo kan itu kan sesuatu yang berat. Jadi kita pengen dari dia itu tetap bisa menikmati kualitas hidupnya baik dan cancer free. Betul. Kalau cuma aja kalau dia cancer free tapi ternyata habis itu ambruk dari efek samping dari kemonya. Betul. Nah, Ibu Ogi, kalau untuk pasiennya sendiri selama ini apakah hanya terfokus di daerah Jabodetabek atau banyak dari luar daerah juga berobat di Gading Pluit? Jadi kalau untuk pasien itu sendiri memang karena kita yang tadi kita bilang bahwa dan di Indonesia ini sendiri cuma 3 rumah sakit yang memiliki PET CT scan ini, sehingga mau tidak mau kami harus lebih sering menginformasikan kepada seluruh dokter khususnya maupun baik bedah onko ya Dok, bisa bedah onko maupun kahom. Memang kita sering sounding ke mereka bahwa kami dari Rumah Sakit Gading Pluit ini sendiri memang kami sudah mempersiapkan untuk rujukan yang nantinya akan dikirim kepada kami, dan itu pun rujukan dengan kami servis juga gitu loh Bu. Artinya yang memang dari daerah-daerah ini kan yang banyak yang namanya orang daerah mungkin datang ke Jakarta hanya untuk PET CT bingung, kemudian entar dijemput siapa kemudian entar mikir lagi, tinggalnya di mana proses dari PET CT ini berapa lama apakah saya stay di rumah sakit atau memang saya stay di hotel, itu bisa kita atur. Artinya yang memang kami pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik, karena ketika kita diinfokan sakit cancer saja itu udah kayaknya dunia udah runtuh. Sudah hopeless. Kemudian berpikir ini apalagi tantangan hidup yang Tuhan kasih. Karena dari pengalaman nih ceritanya Dok. Pengalaman pahit yang memang sahabat Intan Medika, kalau saya keluarga saya memang dominan dengan jadi kalau orang tua harusnya sih ngasihnya sih ini harta ya Dok. Ini mah enggak. Turunan penyakit cancer. Nah, dan itu mau tidak mau saya harus ya sudah. Bukan berarti ketika mami papi saya cancer, kemudian mother-in-law maksudnya mertua saya juga cancer, so saya harus selesai hidup. Tapi di sini sisi yang memang menurut saya kepingin untuk memberikan satu semangat baru buat sahabat Intan Medika, bahwa jangan pernah takut terhadap kanker. Lebih dini kita terdeteksi dan pengobatan lebih baik
lebih panjang, penyembuhannya lebih cepat ya, penyembuhannya lebih besar kemungkinan persentasenya ya dok ya. Karena semangat itu number one. Iya. Kalau sudah punya semangat, punya spirit, udah pasti tuntas. Kalaupun nggak enak dan terseok-seok dengan pengobatan segala macam dengan prosesnya, yang penting happy lah. Iya, kita happy, jalanin ya. Pasti survive dengan cancer ini sendiri. Jadi sahabat Intan Medika, memang kalau untuk case cancer tadi yang Ibu Ena bilang bahwa kalau dari kami dari Rumah Sakit Gading Pluit, kami banyak dari daerah juga, karena yang tadi kembali lagi cuma 3 rumah sakit di Indonesia yang memiliki PET CT scan, sehingga kami dengan senang hati dan kami pasti akan membantu semua sahabat Intan Medika, baik di Bangka, baik di Pontianak, baik di Surabaya, dimanapun di Indonesia ini, kami siap membantu. Dan kami juga memberikan support untuk semua para sahabat Intan Medika. Baik. Berarti full service ya Bu? Betul. Dari datang dijemput, dibantuin kalau misalnya belum ada hotel dibantuin pesan. Kita pasti bantu. Karena mikirin cancernya aja udah stres. Udah stres. Belum lagi nanti hasilnya. Betul. Nah, ada lagi Bu Ena. Jadi untuk PET CT scan ini sendiri, jadi kalau sahabat Intan Medika berpikir itu diapain sih gitu ya? Diapain sih? Sebenarnya itu simple banget. Sama seperti kayak MRI, dok ya, sama seperti kayak MRI, kayak CT scan, sama persis. Cuman memang ada kontras juga ya dok ya, itu wajib untuk melihat sel-selnya, perkembangannya. Kemudian apakah harus puasa dan segala macam ya dok ya, sama persis seperti artinya tidak ada yang disakiti, tidak ada bedah, tidak ada suntikan itu karena memang buat kontrasnya. Jadi yang lainnya sama, nggak ada istilah puasa ini itu normal, simpel lah sebenarnya ya. Jadi normal saja. Jadi nggak usah khawatir pada saat diarahkan, PET scan dulu ya. Ini jangan takut. Saya nggak mau karena takut ini enggak ya, Ibu ya. Padahal itu udah prosedurnya mudah, pastinya tidak disakiti. Tetapi hasilnya sangat penting untuk menentukan arah pengobatan pasiennya ya, Ibu ya dokter ya. Dan itu terlihat dari ujung kaki ujung rambutnya dok. Betul. Keren sih. Syukurlah sudah ada alat-alat yang makin modern yang bisa membantu para pasien-pasien kanker ya dok. Ya. Nah, Ibu sebelum kita tutup nih, kalau misalnya ada sahabat Intan Medika, terutama yang di Bangka Belitung ya, yang mau ke RS Gading Pluit nih. Nah, caranya gimana nih? Caranya gimana nih? Baik sahabat Intan Medika, mungkin kalau ada yang perlu ataupun ingin discussion ataupun ingin tanya-tanya gitu ya, boleh lewat saya langsung atau mungkin melalui Bu Ena, Rumah Sakit RS Kim, boleh juga. Artinya kita membuka komunikasi seluas-luasnya dan kita memang ingin memberikan satu edukasi yang tepat kepada orang yang tepat juga. Jadi boleh ke saya dengan Ogi, nanti mungkin nomor handphonenya nanti kita taruh di bawah. Udah kayak ini. Enak. Running text ya. Seperti itu. Jadi nanti ada nomor handphone, nomor handphone saya mungkin nanti bisa di WA kan. Karena kalau di telepon kadang-kadang kan kita bingung nih yang mana. Kalau lewat WA mau cerita panjang tentang cancer, saya terbuka. Basically memang saya punya keinginan untuk lebih awareness terhadap yang kanker tadi karena memang keturunan yang seperti itu. Jadi mungkin kita bisa berbagi. Berbagi dan saling menguatkan lah. Itu support ya yang penting Ibu ya. Baik, jadi bisa nanti datang ke RSK mau tanya-tanya atau bisa juga nanti langsung ke Ibu Ogi gitu ya. Oke, baik. Dr. Roswin, Ibu Ogi terima kasih banyak atas waktunya sudah join di podcast Intan Medika, sudah kasih informasi ke para sahabat Intan Medika. Next datang ke sini kita podcast lagi untuk topik yang berbeda. Oke. Baik ya, terima kasih. Terima kasih.